Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menuntut Susanto, dokter gadungan yang sempat berdinas selama 2 tahun menjadi dokter di PT PHC dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Dalam sidang yang digelar secara daring ini, menurut jaksa perbuatan terdakwa Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum pidana. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut hal yang memberatkan terdakwa adalah rekam jejak Susanto yang merupakan residivis dalam perkara yang sama dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya serta meresahkan masyarakat. Sementara itu, jaksa juga menyebut tidak ada satu hal apapun yang meringankan terdakwa. Sidang sendiri akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Penipuan oleh dokter gadungan Susanto terhadap rumah sakit PHC terbongkar setelah sudah berjalan 2 tahun. Dari catatan Ikatan Dokter Indonesia, Susanto tercatat 7 kali menipu serta pernah dipenjara dalam kasus serupa selama 20 bulan. Lalu apa evaluasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Telah bergabung dari luar studio Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, salam sehat. Oke, Bu Nadia, terkait praktek yang dilakukan oleh Susanto ataupun dokter gadungan selama hampir 2 tahun di rumah sakit PHC, apa evaluasi ataupun investigasi yang telah dilakukan oleh Kemenkes sehingga praktik dokter ini bisa berlangsung selama 2 tahun di bawah manajemen rumah sakit tersebut? Ya, kita pertama tentunya cukup prihatin ya atas kejadian ini dan tentunya kita berharap ini menjadi proses pembelajaran. Dikarenakan kita tahu bahwa proses perekrutan seorang pekerja, baik itu tenaga medis ataupun tenaga kesehatan, itu harus melalui tentunya berbagai tahapan. Yang pertama adalah tahapan administrasi dan ini penting tentunya dan berlaku di mana saja bahwa memastikan orang yang mendaftar itu betul-betul administrasinya betul. Jadi harus dicek nih ijazahnya apakah betul-betul ijazah kelulusan fakultas kedokteran yang mana dan bisa dilakukan pengecekan. Yang kedua adalah nanti setelah secara administrasi lulus dan ini juga bisa kita cek ya pendaftarannya misalnya dia menjadi menjadi anggota sebuah organisasi profesi ini juga bisa dilakukan. Yang kedua nanti yang perlu dilakukan adalah kredensial. Bagaimana kemudian memastikan dokter ataupun tenaga medis atau tenaga kesehatan yang direkrut itu memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan pekerjaan yang dilamarnya. Jadi kalau dalam hal ini tentunya kalau kita lihat di sini ada proses yang kurang dalam penetapan kredensial dokter tersebut. Jadi untuk memastikan bahwa apakah tenaga kesehatan ini memiliki kompetensi yang betul, yang harusnya betul-betul diuji memang mampu atau tidak melakukan hal tersebut. Karena kita tahu di kasus yang pertama pada saat dilakukan pengujian, karena waktu itu yang bersangkutan ini melamar sebagai dokter kebidanan. Nah, ini kemudian waktu dilakukan tes untuk melakukan operasi ternyata tidak kompeten. Oke, Bu Nadia, tapi kan ini bukan kasus yang pertama Susanto kemudian berpraktik sebagai dokter gadungan. Bahkan ia adalah seorang residivis. Dia melakukan aksi serupa. Ini bagaimana kemudian ini bisa kembali terjadi? Apakah pengawasannya yang lemah atau proses verifikasinya yang tidak teliti atau di mana salah prosesnya? Ya, ini yang harusnya ya menjadi perhatian ya bahwa dalam proses untuk perekrutan tadi harus betul-betul dipastikan jejak rekam yang bersangkutan tadi tidak memiliki masalah atau bahkan kalau kita lihat seperti ini adalah seorang residivis yang memang melakukan tindak pidana dengan melakukan pemalsuan. Nah, jadi proses untuk verifikasi berkas-berkas administrasi ini yang harus pertama diperkuat. Yang kedua tadi proses pada saat menentukan meng-cross check ya apakah yang bersangkutan punya catatan dan juga kalau kita lihat apakah ada rekomendasi khusus dari organisasi profesi terkait yang bersangkutan. Nah, ini yang harus juga kemudian kita pastikan apalagi kalau kemudian kita lihat fotonya berbeda dengan nomor misalnya ya yang disertakan pernah mengikuti sebuah pelatihan atau kompetensi teknis ya dalam rangka meningkatkan kemampuannya. Baik. Nah, sekarang kan kita ingin membuat sistem ini secara elektronik ya Mbak, sehingga tentunya dengan secara elektronik ini informasi-informasi ini bisa disampaikan sehingga bisa dibaca secara luas dimanapun berada, bukan hanya sifatnya Oke. lokal tapi di nasional.
Oke, baik Bu Nadia, tapi kita harapkan ada langkah pencegahan agar peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi, tidak ada lagi dokter gadungan yang kemudian bisa berpraktek di fasilitas kesehatan lainnya. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Headline News. Pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi Top News akan segera hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.